Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama kami dengan salah satu siswa-siswi SDN Jembatan 3 Jombang yang sudah mulai menggali potensinya, pastinya juga sudah memenangkan banyak lomba ya nak ya. Iya. Perkenalkan sebelum kita memulai bincang santai pada siang hari ini, perkenalkan dulu, nama ibu adalah Farihatul Ulia, biasa dipanggil Bu Fariha. Saya sendiri salah satu guru di SDN Jembatan 3 Jombang. Sobat Betari, pada video kali ini kita kedatangan siswa-siswi cantik. Pastinya selain cantik, dia juga sangat berprestasi di bidang keterampilan. Mereka adalah pemenang lomba FLS 2N bidang tari. Ya. Tari tersebut berjudul Tari Delikan. Betul? Betul. Betul. Dengan Ananda Naila Alisha Asyarifia dan Ananda Amabel Damita Fidelia, dan juga dengan Ananda Almira Raisya Winoto. Jadi lomba ini adalah lomba tari yang dikasih judul Delikan dan diikuti oleh siswa-siswi aktif yang ada di SDN Jembatan 3 Jombang dengan 3 orang satu tim ya nak ya? Iya. Sebelum kita memulai bincang santai kali ini, jangan lupa Sobat Betari yang selalu setia stay tune menonton channel YouTube Betari Podcast. Jangan lupa apa? Subscribe, like, share, and comment agar channel Betari Podcast semakin berkembang dan pastinya masyarakat luar semakin mengenal SDN Jembatan 3 itu seperti apa melalui channel YouTube Betari Podcast. Kembali lagi pada topik siang hari ini. Hayo, buat kalian semua, siapa yang sudah tahu mereka bertiga yang sudah mengikuti lomba di FLS 2N? Kalau memang belum tahu, maka mari kita kenalan terlebih dahulu, karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka Tak sayang. tak sayang. Selamat pagi dengan Ananda siapa? Ananda Naila. Ananda Naila. Selamat pagi Ananda Naila. Selamat pagi Bu Fariha. Bagaimana kabarnya hari ini? Sangat baik Bu. Bagaimana dengan Bu Fariha? Alhamdulillah sangat baik juga. Sepertinya kurang akrab jika dipanggil Ananda Naila. Nah, kira-kira di sini pinginnya dipanggil Ananda, Mbak Naila atau Adik Naila? Mbak Naila saja. Mbak Naila saja. Mbak Naila, apa benar Mbak Naila ini termasuk salah satu tim yang memenangkan lomba di FLS 2N khususnya pada bidang tari? Benar Bu. Saya dan teman-teman SDN Jembatan 3 Jombang pernah memenangkan lomba FLS 2N tahun 2021 ketika masa pandemi. Alhamdulillah kami bertiga mendapatkan juara 1 tingkat kabupaten. Juara 1 tingkat kabupaten. Wah, ini sangat luar biasa sekali. Kita tepuk tangan dulu karena sudah mendapatkan juara 1 di tingkat kabupaten, dan ini perlu dicontoh oleh teman-teman yang sedang menonton atau selalu setia menonton di channel YouTube Betari Podcast. Kira-kira pada lomba FLS 2N itu kan lomba di bidang tari. Iya. Kira-kira Mbak Naila itu satu timnya berisi berapa orang dan sama siapa saja? Satu tim berisi 3 orang bersama adik kelas saya, adik kelas 5, yaitu Amabel dan Almira. Oh, berarti satu tim itu ada yang dari kelas 6 Mbak Naila sendiri, Iya. yang 2 Mbak Almira sama Amabel. kelas 5. Iya. Kira-kira menurut Mbak Naila, lomba FLS 2N sendiri itu seperti apa? Kan karena Mbak Naila juga sudah mengikuti lombanya dan pastinya juga sudah mendapatkan juara 1. Nah, di sini menurut Mbak Naila, lomba FLS 2N itu seperti apa? Lomba FLS 2N sendiri kepanjangan dari Festival Lomba Seni Siswa Nasional, ajang kompetisi seni yang diikuti oleh
peserta didik jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus. Lomba ini juga saya ikuti atas pemilihan dari sekolah, Bu. Dan alhamdulillah saya dapat mewakili sekolah bersama teman-teman. Jadi yang mengikuti lomba di FLS 2N ini tidak hanya dari jenjang SD saja, Iya. tapi ada SMP, ada SMA, dan juga SMK sama pendidikan khusus. Seperti itu, Nak? Benar. Benar. Lomba FLS 2N ini melalui alur dipilih dari sekolah, begitu atau bagaimana? Dipilih dari sekolah, Bu. Jadi awalnya saya dihubungi Bu Enda untuk disuruh latihan di sekolah. Awalnya saya kira latihan biasa, seperti biasa, tapi ternyata esoknya Bu Enda mengabari bahwa ada lomba FLS 2N dan saya terpilih untuk mewakili sekolah. Jadi di sekolahan SDN Jembatan 3 Jombang, di dalamnya juga ada beberapa ekskul. Salah satunya adalah ekskul tari. Iya. Dan Mbak Naila bersama dengan Mbak Amabel sama Mbak Almira itu mengikuti ekskul tari, benar? Benar. Dan dari ekskul tari itu Mbak Naila sama timnya terpilih untuk mengikuti seleksi lomba FLS 2N. Seperti itu ya, Nak? Iya, benar, Bu. Jadi yang mengikuti lomba FLS 2N itu ada Mbak Amabel dari kelas 5 dan juga ada Mbak Almira dari kelas 5. Iya. Sobat Betari, kita mendatangkan 3 siswa tersebut. Mereka adalah siswa berprestasi yang masih aktif duduk di kelas 5 dan kelas 6. Selain mereka fokus pada pelajaran, mereka juga sudah mulai menggali potensi yang ada di dirinya agar apa? Selain pandai dalam bidang pelajaran, mereka juga bisa mengeksplor semua potensi-potensi yang ada di dirinya. Di sini Mbak Naila berarti pernah mengikuti ekskul tari juga? Iya, saya mengikuti ekskul ini sejak kelas 3 SD. Saat itu saya masih kecil sekali, lalu mengikuti beberapa lomba. Lomba apa aja? PPST di Malang dan mendapatkan juara terbaik. 2 itu. PPST itu lomba apa? Lomba tari yang berarti tetap lomba tari juga, iya, sama tetap. dengan kayak lomba di FLS 2N. Tetapi ditambah seperti ada karawitan dan teater juga. Yang di PPST itu, iya. Mbak Naila mengikutinya juga di yang PPST. Iya. Mbak Naila dulu waktu di PPST mengikuti bersama siapa saja? Bersama beberapa kakak kelas 4 dan 5. Saat itu kan saya masih kelas 3. Jadi ada beberapa kakak kelas 4, kelas 5 dan teman-teman sekelas. Terus untuk persiapan lomba di FLS 2N, pastinya di sini dari beberapa jawaban yang sudah Mbak Naila berikan bahwasanya lomba di FLS 2N itu diikuti oleh satu dari jenjang SD, ya. Ada juga SMP, ya. Ada juga SMA, SMK dan pendidikan khusus. Kira-kira berapa kali Mbak Naila dan tim itu latihan? Seingat saya latihannya 1 minggu 3 kali dan dimana bulan Mei sudah mulai tampil. 1 minggu 3 kali. Mulai bulan apa itu? Latihannya dimulai dari bulan April. Januari, Februari, Maret, April ke Mei. 1 bulan iya. Latihan buat persiapan ikut lomba di FLS 2N. Benar. 1 bulan 1 minggu 3 kali, 1 harinya berapa jam? Sekitar jam 8 sampai jam 10 atau 11 siang ya, sekitar 3 jam. Berarti 3 jaman. Wah, iya. Itu lumayan lama sekali ya, Nak ya. 3 jam itu nanti kamu sama teman-temannya harus berlatih nari, gerakannya juga harus hafal, ya kan? Nggak mungkin kita ikut lomba FLS 2N khususnya bidang tari tapi kita tidak tahu atau tidak hafal gimana narinya, gimana gerakannya, seperti itu. Terus antara jam tersebut apa ada durasi waktunya untuk istirahat? Kan itu kan sangat lama sekali, mulai dari jam 8 sampai jam 10 ada 3 jam. Kira-kira 3 jam itu apakah ada durasi buat Mbak Naila sama tim untuk beristirahat terlebih dahulu? 1 hari itu biasanya sekitar 10 atau 15 menit. Lalu kami lanjut latihan lagi. Berarti 1 hari itu istirahatnya hanya 10 menit sampai 15 menit saja. Iya. Dan itu
1 minggu 3 kali 3 jam? Benar. Luar biasa. Apakah tidak capek? Tentu saja capek, Bu, tapi namanya berjuang ya harus bekerja keras. Benar sekali. Kalau kita mau menang itu harus ada perjuangannya. Iya. Terus bagaimana? Lalu saya dikabari bahwa ada 2 adik kelas yang ikut. Jadi saya merasa senang karena biasa istirahat kita kan ngobrol bertiga. Iya. Jadi nanti ngobrolnya pasti juga bahasnya tentang tarian dan gerakan juga atau ya. mencoba sendiri itu tarian. Terus kira-kira persiapannya juga dari Mbak Naila dan tim, apakah ada persiapan khusus atau mungkin ada trik-trik tersendiri agar nanti waktu mengikuti lomba di FLS 2N itu bisa lancar, bisa sukses, bisa ingat gerakan-gerakan yang dipilih? Saya sendiri tidak ada trik khusus, justru saya lebih suka membaca, Bu. Dan mungkin karena badan saya tidak terlalu gemuk, jadi saya cukup gesit. Teman-teman saya juga menilai saya cukup gesit di pelajaran PJOK. Oh, berarti Mbak Naila ini lebih suka ke keterampilan? Iya, benar. Daripada di bidang akademik ya? Iya. Karena namanya juga orang itu berbeda-beda. Ada mungkin siswa yang dia aktif di bidang akademiknya, tetapi nanti di bidang keterampilannya masih belum bisa seaktif di bidang akademiknya. Tetapi di sini Mbak Naila justru dia lebih tertarik untuk mengeksplor potensinya di bidang keterampilannya. Iya. Terus sekarang Bu Fariha mau bertanya, Mbak Naila ini emang gesit, soalnya kan Bu Fariha juga mengajar di kelasnya Mbak Naila kan. Terus kira-kira di sini kegiatannya Mbak Naila setelah pulang sekolah itu apa saja? Kan pulang sekolah kalau waktu masa pandemi pulang sekolah jam berapa? Jam 10 kan? Iya. Nanti kalau sudah sampai rumah kira-kira Mbak Naila itu kegiatannya apa aja? Saya setelah pulang sekolah tentu saja langsung ganti baju. Lalu saya makan siang dan menonton video referensi tentang tari itu. Setelah itu saya tidur siang. Lalu untuk malam harinya saya makan malam. Lalu mencoba latihan tari sendiri selama 10 atau 15 menitan. Setelah itu saya lanjut untuk menonton TV dan tidur. Berarti Mbak Naila ini pure berlatih sendiri atau mungkin Mbak Naila ikut les di sanggar tari? Kalau untuk lomba FLS 2N saya latihan sendiri, tapi saat saya TK saya pernah mengikuti sanggar tari di luar sekolah. Oh, jadi dulu waktu TK itu ternyata Mbak Naila sudah pernah mengikuti di sanggar tari. Iya. Makanya sekarang sudah besar tetap tertarik di bidang tari. Iya, benar. Karena dulu di TK ternyata sudah pernah menggeluti bidang tari. Seperti itu ya, Nak ya? Iya. Terima kasih Mbak Naila atas perjuangannya yang sudah berhasil memperolehkan juara 1 di lomba FLS 2N. Sekarang kira-kira Mbak Naila mempunyai hobi atau tidak? Kan nggak mungkin nih, masa iya seorang Mbak Naila yang sudah menang lomba FLS 2N pastinya juga mempunyai hobi kan? Nah, kira-kira hobinya Mbak Naila itu apa? Saya sendiri hobinya membaca buku semacam novel atau komik gitu. Tetapi jika tari itu hanya sekedar kesenangan biasa, bukan hobi. Jadi Mbak Naila ini lebih suka ke membacanya? Iya, benar. Daripada mendalami di tarinya. Iya. Padahal dia sudah ada bakat di bidang tari, tapi ternyata di sini Mbak Naila lebih menyukai atau hobinya membaca. Iya. Ya, begitu Nak ya. Aneh sekali ya Sobat Bertari, karena apa? Ini sangat kontras. Jadi dia itu Mbak Naila sudah menang lomba tari dan sudah menggeluti bidang tari sejak TK. Tapi ternyata untuk hobinya sendiri Mbak Naila itu suka membaca, ya kan? Iya. Terus kira-kira selain di FLS 2N tahun 2011 ya kan, kemudian ada PPST juga yang tadi Mbak Naila sudah sempat dibahas di awal tadi. Iya. Waktu lomba di PPST. Nah, kira-kira selain 2 lomba itu Mbak Naila pernah nggak mengikuti lomba-lomba lain dan juga berjuara? Saya sendiri mengikuti lomba PPST tahun 2019 seperti yang saya katakan tadi. Lalu saya mengikuti lomba pramuka dan ya menangkan beberapa lomba pramuka bersama teman-teman.
Lalu ya lomba FLS 2N tersebut. Jadi di SDN Jembatan 3 Jombang itu selain ada ekskul tari, Ya, di situ juga ada ekskul pramuka. Benar. Dan Mbak Naila selain mengikuti ekskul tari, ternyata dia juga mengikuti ekskul pramuka. benar. Dan di pramuka Mbak Naila memenangkan lomba di Sigada Sigada dan pesta sama siaga. pesta siaga. Itu waktu kelas berapa? Kalau pesta siaga itu di kelas 3, Pesta siaga di kelas 3, sementara Sigada di kelas 4. yang Sigadanya di kelas 4. Jadi Mbak Naila ini memang dia sangat aktif sekali mengikuti kegiatan di luar kelas ya nak ya. Ya, Terus sekarang berarti Mbak Naila suka dengan kegiatan atau ekskul pramuka? saya sangat menyukai pramuka karena pramuka itu kan mainnya di luar, belajarnya Ya, di luar. lebih ke alam. Iya, jadi Mm-mm. lebih seru karena nggak bosan di kelas-kelas terus gitu. Kalau di kelas kan kita kan monoton, hanya Iya. melihatnya ada kursi, ada meja, ada guru, ada papan tulis gitu kan. Iya. Tapi kalau kita mengikuti ekskul pramuka kan lebih sering di alamnya. Iya, praktek gitu. Ha-ha, jadi Mbak Nela lebih suka di situ. Iya. Ada tantangan tersendiri juga ya nak ya. Jadi ini namanya jiwa pramuka. Jiwa pramukanya sangat bagus sekali karena selain di kelas, di luar juga Mbak Naila aktif sekali mengikuti kegiatan pramuka. Sehingga dia lebih tertarik dengan alam ketimbang di dalam kelasnya. Benar Bu, saya sangat menyukai pramuka. Karena Dan- juga di pramuka kan Mbak Naila juga bisa melatih kedisiplinan, Iya. ya kan? Kita dituntut untuk tepat waktu, terus berpakaiannya rapi. Iya. Di pramuka pasti diajarkan seperti itu. Terus dilihat dari sini, lomba pramuka itu kan pastinya juga membutuhkan persiapan. Benar. Nah, kalau di bidang pramuka sendiri, kira-kira Mbak Naila persiapannya seperti apa? Kalau saya sendiri hanya jika bingung atau tidak mengerti sesuatu silahkan langsung tanya ke pembina. Lalu karena pramuka kan ada lomba yang berkelompok. Ya, Jadi kalau ada yang kurang paham atau kurang kompak langsung didiskusikan dengan kelompok saja. karena kan ada pepatah bilang bahwasanya kalau kita malu bertanya pasti akan sesat di Jalan. Maka dari itu Mbak Naila pasti ingat pepatah itu. Oh ya, saya nggak tahu, berarti kita harus tanya sama Ya, pembinanya. benar. Terus yang Bu Fariha tangkap tadi, ternyata kan Mbak Naila ini hobinya lebih suka ke membaca buku Ya. dan buku novel yang suka dibaca, atau buku-buku lain mungkin komik, atau lebih suka ke buku-buku pengetahuan. Saya sendiri lebih suka ke novel dan komik. Oh, berarti tidak suka membaca buku lain selain novel sama komik. Ya kadang membaca, cuma nggak sesuka pada novel dan komik, membacanya biasa saja gitu. Kira-kira kan Mbak Naila ini lebih suka membaca novel sama komik. Ya. Nah, kira-kira kenapa? Alasan dari Mbak Naila sendiri kenapa kok lebih suka membaca novel sama komik itu kenapa? Kalau novel sendiri kan kisahnya beragam, Ya. ada yang fiksi, adopsi, ada yang kenyataan gitu. Karena kalau kita membaca novel pasti kita itu secara tidak langsung juga ikut ke Terbawa. alur ceritanya Ya. kan. Aduh, sumpah ini gimana sih, kayak Ikut merasakan emosionalnya emosi. juga dapat juga kan kalau Ya. kita membaca di novel itu. Berarti Mbak Naila ini budaya literasi Mbak Naila sangat bagus sekali, harus ditingkatkan ya nak ya. Iya. Biasanya siswa-siswi kalau disuruh membaca buku saja itu malas. Jangankan membaca, membawa buku pun itu dia sudah malas. Dan di sini Mbak Naila hobinya malah membaca buku. Dan Mbak Naila apakah tidak pernah terfikir, enaknya itu aku lebih suka, kan sudah bisa ada hobi membaca buku. Iya. Kenapa Mbak Naila tidak berpikir kepingin membuat sendiri karya tulis? Saya sebenarnya ada pemikiran seperti itu, tapi karena saya masih kecil jadi masih harus banyak belajar. Oke sih, siap. Semoga Bapak Ibu guru bisa membantu siswa-siswi dalam melatih kemampuan literasinya. Dan Mbak Naila harus mempertahankan hobi positif ini ya nak ya. Ya. Terus setelah itu kira-kira kalau semisal nih ada tawaran Mbak Naila mengikuti lomba tari lagi atau sudah stop karena kan sudah kelas 6. Iya. Sudah kelas 6 nih, Iya. pastinya kan juga udah fokus kan Iya. untuk
mempersiapkan di SMP, belajar ujian-ujian. Nah, kira-kira kalau ada tawaran untuk mengikuti lomba tari lagi, Mbak Naila tertarik apa tidak? Kalau saya pribadi sepertinya sudah cukup dulu ya Bu, karena kan saya sudah kelas 6 mau naik ke SMP, pasti pelajaran juga lebih sulit. Jadi mungkin stop dulu sampai di sini, nanti mungkin kalau ada waktu luang baru mengikuti lomba-lomba tari lagi. Jadi kalau untuk di bidang tari mungkin sudah stop dulu ya, karena di sini juga Mbak Naila sudah kelas 6, pastinya juga sudah kegiatan padat, di rumah juga disibukkan dengan belajar, persiapan menuju ke jenjang SMP. Demikian bincang santai dengan Mbak Naila yang ternyata tidak hanya menang dalam lomba FLS 2N, tetapi di sini Mbak Naila juga menang di lomba pramuka, sigada, pesta siaga, sama juga mengikuti di PPST. Kita beri tepuk tangan yang meriah dulu buat Mbak Naila. Mbak Naila ini adalah siswi yang masih aktif ya Nak ya, di kelas 6. Pastinya tahun ini akan lulus ya. Kira-kira nih, sebelum kita tutup acara bincang santai pada siang hari ini, Mbak Naila ada kesan dan pesan yang ingin disampaikan kepada sobat-sobat Betari yang sudah selalu setia stay tune menonton YouTube channel Betari Podcast. Terus berkembang, jika ada kelebihan langsung bilang pada keluarga atau orang tua agar mendapat pelatihan yang lebih khusus. Iya, lalu terus pantang menyerah dan jangan malu menunjukkan kelebihan. Itu adalah pesan dari Mbak Naila, siswi aktif SDN Jembatan 3 Jombang. Yang pertama adalah terus belajar. Karena kita gak boleh puas. Oh, saya sudah pintar, jangan. Tapi kita harus terus belajar, memperbarui terus menerus. Selain itu, pantang menyerah. Apapun yang kita hadapi harus diperjuangkan, harus dilewati. Tidak boleh gampang putus asa. Dengar Sobat Betari, jangan malu bertanya, jangan malu untuk menggali potensi yang ada di diri kita, agar kita pastinya bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih Mbak Naila karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami di channel Betari Podcast. Terima kasih kembali Bu Fariha, dan terima kasih untuk Betari Podcast karena telah mengundang saya di sini. Siap-siap, tetap semangat dan terus gali potensi yang ada di diri Mbak Naila. Iya. Berikut ini sudah hadir di tengah-tengah kita bersama dengan kita, yaitu Ananda Amabel Damita Fidelia. Dia ini kecil tapi sudah kelas 5 loh. Di kelas 5 pastinya siswi aktif di SDN Jembatan 3 Jombang. Selamat pagi Ananda Amabel. Selamat pagi juga Bu Farika. Wah, ternyata dia sangat semangat sekali ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali Bu. Coba sebelum kita bincang-bincang santai pada pagi hari ini, kira-kira Mbak Amabel bolehlah perkenalan terlebih dahulu sama sobat-sobat yang sudah selalu setia menonton channel YouTube Betari Podcast. Silakan perkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum teman-teman, nama saya Amabel Damita Fidelia, bisa kalian panggil Amabel. Saya kelas 5 SD, berumur 11 tahun dan tahun ini mau menginjak 12 tahun. 12 tahun dan kelas 5 SD. Masih kecil tapi sudah sangat luar biasa prestasi yang digapainya. Alhamdulillah, terima kasih untuk Ananda Amabel. Kalau di sini kira-kira nih Bu Fariha manggilnya apa? Amabel, Mbak Amabel, atau Ananda Amabel, atau mungkin mau dipanggil adik Amabel? Amabel saja Bu. Amabel saja. Langsung ya Nak ya, apa benar jika Amabel ini termasuk salah satu tim dari FLS 2N dan juga sudah memenangkan lomba FLS 2N bersama Mbak Naila, narasumber yang pertama tadi? Benar sekali Bu, saya bertiga bersama Mbak Naila dan Almira. Mbak Naila itu kelas 6 SD, sedangkan saya masih duduk di kelas 5. Jadi saya memanggilnya Mbak Naila atau Kak Naila. Karena Mbak Naila tingkatannya lebih di atas Mbak Amabel kan, jadi Mbak Amabel manggilnya harus Kak Naila atau Mbak Naila. Betul. Kira-kira nih
Mbak Amabel, kan tadi Bu Fariha sudah bertanya sama Mbak Naila, persiapan yang dilakukan ketika mau menghadapi lomba di FLS 2N. Kalau di Mbak Amabel sendiri, kira-kira Mbak Amabel itu mempersiapkannya seperti apa? Saya juga latihan Bu, sebanyak 1 minggu 3 kali. Kita bertiga itu tim, jadi kalau satu latihan semua juga latihan. Oh, berarti kalau salah satu di antara Mbak Amabel, Mbak Naila sama Mbak Alamira sakit, udah pasti ya nggak latihan, karena satu latihan yang lain juga harus latihan. Ya. Kalau satunya sakit berarti break dulu, tidak latihan dulu. Seperti itu ya, Nak ya. Sekali. Terus kira-kira Mbak Amabel itu waktu lomba di FLS 2N itu kan lomba tari. Ya. Nah, untuk judul tarinya itu apa? Judul tariannya itu tari delian, Bu. Tari delian? Iya. Tari delian itu tari apa? Karya seni tari yang apa? Karya seni tari yang berisi anak-anak yang sedang bermain petak umpet di sore hari. Karena ada beberapa lirik lagu yang tertulis padang bulan, begitu Bu. Jadi nanti itu nari kayak teknisnya itu kayak orang petak umpet, terus nanti di situ ada backsoundnya. Backsoundnya itu pakai yang padang bulan itu. Jadi begitu ya, Nak ya, filosofi dari tari delikan. Terus sekarang kira-kira untuk mengikuti lomba tari di FLS 2N pastinya kan harus ada tutor. Nah, kira-kira untuk yang mengajar, guru yang mengajar di tari delikan itu kira-kira siapa? Apakah Mbak Amabel, Mbak Almira sama Mbak Naila itu latihan sendiri atau mungkin ada tutor yang mendampingi untuk berlatih? Namanya itu Bu Ayu, salah satu tutor di SDN Jembatan 3 Jombang. Saya terpilih melalui ekstrakurikuler tari sama seperti Mbak Naila. Terus tiba-tiba saya dipanggil. Jadi Mbak Naila, Mbak Amabel ini juga mengikuti ekskul tari yang ada di SDN Jembatan 3 Jombang. Betul. Dari ekskul tari lah itu nanti Mbak Amabel dipilih oleh tutor yang bernama Bu Ayu untuk mengikuti dan menjadi salah satu anggota di FLS 2N. Mahir sekali ini. Jadi apa Mbak Amabel ini kegiatan setiap harinya juga menari atau mungkin ada kegiatan lain selain menari? Kegiatan setiap hari? Oh, enggak ada sih Bu, cuman menari itu. Berarti waktu lomba itu hanya menari saja? Iya. Jadi ini Mbak Amabel memang guru tadi beserta guru lainnya memilih 3 siswa termasuk Mbak Amabel. Iya. Kamu ketika mengikuti ekstrakurikuler tari, jadi kelihatan sangat gemulai dan mahir sekali. Apa gemulai atau tidak itu kan tergantung dari diri kita. Jadi beruntunglah 3 siswa ini termasuk Mbak Amabel. Terima kasih Bu Fariha, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SDN Jembatan 3 Jombang telah memilih saya untuk mewakili SDN Jembatan 3 Jombang. Selain mengikuti lomba di FLS 2N nih, kira-kira Mbak Amabel pernah mengikuti lomba lain nggak? Atau mungkin lombanya hanya di FLS 2N, atau juga Mbak Amabel pernah nih mengikuti, oh ini ada lomba lagi tari di sini. Nah, kira-kira bagaimana? Ada sih Bu, lomba pidato mendapatkan juara 2 tingkat kecamatan, hanya itu saja. Jadi Mbak Amabel juga pernah lomba pidato dan mendapatkan juara 2. Wah, keren sekali, tepuk tangan dulu. Tapi meskipun hanya 2 saja, itu sudah bagus sekali loh. Kenapa kok bagus? Karena untuk meraih 1 juara saja itu persiapannya harus khusus, gak boleh persiapan yang embel-embel, gak boleh. Jadi harus persiapannya harus ditata. Hanya 2 saja itu bagus sekali ya, Nak ya. Kenapa? Karena untuk meraih 1 juara saja persiapannya itu sangat luar biasa. Terus kalau di sini Amabel kurang lebih sama dengan Mbak Naila. Bedanya apa Amabel persiapannya sama Mbak Naila untuk mengikuti lomba di FLS 2N? Kira-kira persiapan dari Mbak Amabel itu apa? Persiapannya ya berlatih itu Bu. Ada kegiatan khusus? Tidak ada. Jadi ya cuman melatih bernarinya itu aja. Jadi begitu juga namanya, karena walaupun Mbak Amabel hanya berlatih nari atau gerakan-gerakan khusus,
itu juga sudah termasuk perjuangan. Mau gimana? Dimana teman-teman kalau di rumah lebih suka memainkan HP, tetapi di sini Mbak Amabel justru sedikit-sedikit senang berlatih menari. Ya, alhamdulillah Mama selalu mendukung dan sangat-sangat mendukung saya. Ketika Mbak Amabel di rumah berlatih menari itu keinginan dari Amabel sendiri atau mungkin disuruh sama Mama, ayo Amabel berlatih menari, atau oh ya aku mau ikut lomba nih jadi aku harus sering berlatih, atau bagaimana? Enggak dong Bu, saya berlatih sendiri tanpa disuruh Mama. Tanpa disuruh Mama, Ya. jadi keinginan sendiri. Hebat benar. sekali ini. Kalau gitu mandiri sekali juga ya Mbak Amabel, karena apa? Tanpa disuruh Mama, Mbak Amabel sudah mau sendiri berlatih. Berarti Mama hanya mendampingi saja. Iya Bu, Mama hanya mendampingi dan mendoakan kelancaran. Benar, karena di sini ada pepatah yang bilang bahwasanya buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Di sini Amabel, adakah kegiatan khusus di rumah setelah pulang sekolah? Kan di sini kan ada COVID nih. Nah, waktu COVID kan pasti pembelajarannya kan tidak kayak dulu. Iya. Pasti kan ada beberapa jam yang dikurangi. Betul. Nah, kira-kira kegiatan setelah Mbak Amabel pulang sekolah apa? Tidak ada sih Bu, jadi setelah pulang sekolah saya berganti baju, kemudian mencuci kaki, setelah itu menonton TV. Baru ketika ada lomba saya berlatih. Emang sekali, harusnya bakat menari yang Mbak Amabel punya itu dikembangkan melalui kegiatan luar sekolah. Mungkin Mbak Amabel kan juga bisa nih mengikuti kayak di sanggar tari. Buat apa? Ya buat menggali potensi tarinya Mbak Amabel itu sendiri. Sekarang kalau untuk kegiatan ekstrakurikuler 1 minggu 4 kali itu bagaimana? Untuk kegiatan sendiri, Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah itu kan ada juga ekskul tari. Nah, ekskul tari itu dilakukan berapa kali sehari? Berapa kali seminggu? 3 kali, 1 minggu 3 kali. 1 minggu 3 3 kali. Coba sekarang Mbak Amabel ceritakan perjalanan Mbak Amabel ketika mengikuti lomba di FLS 2N. Kan pasti kan ada suka, ada duka, ada senangnya, ada bahagianya. Nah, sekarang coba Mbak Amabel ceritakan pengalamannya atau perjalanannya ketika mau mengikuti lomba di FLS 2N. Baik Bu, saya ingin bercerita. Jadi dulu kita bertiga mempersiapkan untuk tampil di Gedung Paroki SDN Wijana untuk mengikuti lomba FLS 2N tingkat kecamatan, dan alhasil kita mendapatkan juara 1. Kemudian kita maju dan tampil di tingkat kabupaten dan kita syuting di Pelosong Geneng. Pada saat itu sedang dilanda pandemi, jadi kita syuting Bu, bukan tatap muka. Jadi itu lombanya daring ya? Ya. Jadi lewat menyetorkan video terus nanti diseleksi sama pihak panitia. Iya betul. Tidak tatap muka kan, karena waktu itu COVID masih sangat tinggi, jadinya tidak dilakukan lomba secara tatap muka. Betul. Tapi ya alhamdulillah kita mendapatkan juara 1. Yang terakhir kita maju dan tampil di tingkat provinsi. Kita syuting di Pelosong Geneng, di Pegunungan Wonosalam. Wonosalam. Terus? Tapi di sini kita belum beruntung dan belum mendapatkan juara. Wah, ternyata perjalanan yang dilakukan Amabel, Naila beserta Almira itu yang berliku terutama di gunung, di pegunungan yang di Wonosalam, karena medannya yang jauh. Tapi di sini Mbak Amabel pastinya tidak mengeluh kan? Iya. Terima kasih Bu Farika, saya sangat bahagia sekali. Saya ditemani oleh Bapak Ibu Guru ketika di Pelosong Geneng dan di Wonosalam. Jadi saya tidak merasa sendiri. Terima kasih kepada Pak Doni, Pak Imam, Pak Wahyudi, Bu Ayu, Bu Siska, Bu Sinta, Bu Lili, dan Bu Enda. Dan juga para kru, karena tanpa mereka kita bukan siapa-siapa. Tanpa mereka kalian juga tidak akan bisa mendapatkan juara 1. Jadi tetap selain usaha yang dilakukan dari tim tari, juga ada Bapak Ibu Guru yang selalu mensupport dan mendampingi agar lombanya itu berjalan dan pastinya juga agar bisa mendapatkan juara. Nah, untuk yang terakhir, kira-kira Mbak Amabel, adakah kesan dan pesan untuk Sobat Betari yang selalu setia menonton channel YouTube Betari Podcast? Tidak
tidak boleh menyerah, terus belajar dan belajar, maju dengan kemauan sendiri tanpa menunggu mama menyuruh, tapi kita yang harus bersemangat. Tepuk tangan dulu. Ini pesannya sangat luar biasa buat sahabat-sahabat yang selalu setia menonton channel Betari Podcast, yaitu pantang menyerah, teruslah maju tanpa harus disuruh oleh kedua orang tua. Terima kasih Mbak Amabel karena sudah bersedia hadir dan mengisi acara bincang santai di Betari Podcast. Terima kasih Bu Farika, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru telah mengundang saya untuk mengikuti Betari Podcast berberdiri dan berprestasi. Untuk yang terakhir ini kita kedatangan narasumber. Ini adalah salah satu siswi aktif yang ada di SDN Jembatan 3 Jombang. Bintang tamu yang terakhir sudah hadir di sini, Ananda Almira. Langsung saja kita sapa. Selamat siang Ananda Almira. Selamat siang juga Bu Farika. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik sekali. Coba sebelum kita berbincang-bincang santai mengenai prestasi-prestasi yang sudah Mbak Almira dapatkan, karena di sini sahabat atau sobat podcast Betari bisa melihat sendiri ada beberapa piagam, sertifikat dan piala yang dihasilkan atau yang diperoleh Mbak Almira mengikuti beberapa lomba yang sudah dimenangkan. Sebelum kita masuk, alangkah baiknya kalau Mbak Almira perkenalan terlebih dahulu. Nah, ayo sekarang perkenalan terlebih dahulu, kira-kira namanya siapa, kelas berapa, umurnya berapa. Halo Sobat Betari, perkenalkan nama saya Almira Raisya Winoto, bisa dipanggil Almira saja. Saya kelas 5 di SDN Jembatan 3 Jombang, saya berumur 11 tahun. Terima kasih Mbak Almira. Di sini kira-kira Bu Fariha manggilnya enaknya apa? Mbak Almira, Almira atau Ananda Almira? Almira saja Bu. Almira saja. Kenapa nggak mau dipanggil Mbak? Nggak apa-apa, soalnya Bu Farihanya lebih tua. Jadi mintanya dipanggil Almira saja. Oke, Almira. Di sini Almira juga mengikuti lomba di FLS 2N tahun 2021. Benar? Benar Bu. Senang atau sedih ketika mengikuti lomba di FLS 2N? Pastinya senang Bu, apalagi dapat juara 1. Kalau gitu, kalau Mbak Almira senang, pasti sebelum Mbak Almira mengikuti lomba di FLS 2N, pasti kan ada persiapan nih. Nah, kira-kira persiapan yang dilakukan Mbak Almira itu apa? Latihan terus Bu, sama seperti Mbak Naila. Sama seperti Mbak Naila sama Mbak Amabel ya? Iya Bu. Kalau di rumah, apa ada persiapan khusus yang dilakukan Mbak Almira ketika mau mengikuti lomba di FLS 2N? Tidak ada Bu, di sekolah saja saya berlatih. Di rumah juga sih, tapi jarang. Berarti waktu berlatihnya itu lebih sering di sekolah? Iya Bu. Daripada di rumah? Iya. Terus kira-kira Mbak Almira ini juga mengikuti ekskul tari atau hanya mengikuti lomba? Iya Bu, saya juga dipilih mewakili SDN Jembatan 3 Jombang karena mengikuti ekstrakurikuler tari. Ternyata saya satu tim dengan Mbak Naila dan Amabel, saya sangat bahagia sekali. Berarti di sini Mbak Almira juga dari ekskul tari, terus akhirnya dipilih oleh guru tari sendiri. Kalau Mbak Almira juga harus mengikuti atau menjadi salah satu anggota di tim tari yang akan dilombakan di FLS 2N, bener kan? Iya Bu. Terus nih kira-kira ya, selain lomba di FLS 2N, kira-kira Mbak Almira mengikuti lomba lain selain lomba di FLS 2N atau hanya lomba FLS 2N saja? Lomba Qiro'ah tahun 2018 dan tahun 2020. Wow, jadi Mbak Almira juga mengikuti lomba Qiro'ah? Iya Bu. MTQ kan? Iya Bu, benar. Nah, kalau di MTQ itu kita juga harus mempersiapkan, ada persiapan khusus yang harus kita lakukan untuk mengikuti lomba MTQ itu. Iya. Kira-kira nih, banyak juga kan prestasi-prestasi yang diraih oleh Mbak Almira. Jadi kira-kira Mbak Almira mengikuti lomba itu memenangkan beberapa kali. Nah, kira-kira berapa lomba yang sudah pernah Mbak Almira menangkan? Pada tahun 2018 saya mengikuti lomba Qiro'ah mendapatkan juara harapan 3. Lalu tahun 2020 lomba Qiro'ah
mendapatkan juara 3. Barulah tahun 2021 mendapatkan juara 1 FLS 2N. Alhamdulillah. Jadi di sini ada 3 prestasi yang diraih oleh Mbak Almira sendiri, sangat hebat sekali. Almira tidak hanya bisa menari, tetapi di sini ternyata Mbak Almira juga mempunyai bakat di bidang suara, yaitu mengikuti dan memenangkan lomba di bidang MTQ. Kira-kira untuk lomba di bidang MTQ atau Qiraah, Mbak Almira mempersiapkannya seperti apa? Kan pastinya beda. Kalau lomba di FLS 2N tari, pastinya kan kita harus memperbanyak melihat video-video atau gerakan-gerakan tari. Nah, kalau untuk lomba Qiraah, kira-kira persiapannya Mbak Almira seperti apa? Pertama, menghafalkan dulu lagu qiraahnya, lalu banyak-banyak membaca ayat suci Al-Quran, lalu menghafalkannya. Pastinya selain memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran, menghafal lagu-lagu qiraah, di sini Mbak Almira juga harus menjaga makanan yang dimakan, ya kan? Iya. Karena kalau Mbak Almira banyak makan gorengan atau minum es, pasti nanti juga bisa mempengaruhi suaranya. Iya, Bu. Kira-kira di sini Mbak Almira, kalau untuk lomba di MTQ itu Mbak Almira berlatih untuk mempersiapkannya di mana? Di tempat ngaji dan di sekolah. Oh, di tempat ngaji dan di sekolah. Kalau di sekolah pada tahun 2019 itu kira-kira siapakah yang melatih Mbak Almira? Dilatih oleh Bu Khalifah pada saat Bu Khalifah belum pensiun. Masya Allah, Bu Khalifah itu sendiri adalah beliau termasuk salah satu guru pendidikan agama Islam yang ada di SDN Jembatan 3 Jombang. Dan Almira atas bimbingan yang diberikan oleh Bu Khalifah mendapatkan juara 3, harapan 3 di bidang MTQ tingkat kecamatan. Iya, Bu. Kira-kira ini menunjukkan bahwasanya Bapak Ibu guru di SDN Jembatan 3 Jombang itu adalah guru-guru pilihan dan guru-guru yang terbaik. Ya. Terima kasih Bu Khalifah sudah melatih saya, tapi sekarang Bu Khalifah sudah pensiun dan digantikan oleh Bu Vita. Ya, benar, karena Bu Khalifah sudah purna. Jadi untuk Bu Khalifah digantikan oleh Bu Vita. Terus pada tahun 2021 Mbak Almira juga mengikuti lomba Qiraah, ya kan? Itu kira-kira pada persiapan lomba untuk tahun 2021 yang Qiraah, Mbak Almira berlatihnya di mana? Berlatih di sekolah pada saat belum pensiun Bu Khalifahnya, lalu dilatih lagi di tempat ngaji. Gitu. Kira-kira selain Mbak Almira tertarik atau sudah mulai menggali potensi-potensi yang ada di diri Mbak Almira, apakah Mbak Almira mempunyai hobi? Pasti punya, Bu. Pasti punya. Hobinya Mbak Almira apa? Saya suka berenang, Bu. Suka berenang? Iya. Lah, ini kan berarti juga berbeda. Dia yang pertama suka menari, terus habis itu tertarik juga di bidang suara, tapi hobinya ternyata berenang. Kalau gitu, Almira juga pernah juara dalam waktu renang juga pernah mendapatkan juara atau hanya hobi saja? Tidak, Bu, berenang hanya sebagai hobi saya saja. Oh, begitu. Ya, semoga berenang juga bisa membuat Mbak Almira meraih juara juga. Amin, Bu. Tapi saya lebih suka mengikuti lomba selain berenang. Jadi Mbak Almira lebih tertarik di lomba lain ya daripada renang? Iya, Bu. Kira-kira nih, untuk yang terakhir kali, adakah kesan dan pesan yang ingin Mbak Almira sampaikan kepada sobat-sobat Betari yang selalu setia menonton YouTube channel Betari Podcast? Jika kita menyukai sesuatu atau hobi, lebih dikembangkan lagi serta pantang menyerah, lalu menjadi diri sendiri. Itu adalah pesan dari Mbak Naila. Jika kita mempunyai hobi, teruslah digali potensinya. Pastinya jangan menyerah juga, ya kan? Iya. Karena itu adalah bekal, yaitu apa? Pantang menyerah, terus maju terus berjuang terus. Terima kasih Mbak Almira karena sudah hadir dan sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berbincang santai di Betari Podcast. Terima kasih juga Bu Fadika. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Mario Teguh. Terima kasih. Betari berbudi dan berprestasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.